Closed doors, I'm a fool for your love. Garis Dreamers di sini. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas rangkuman lengkap untuk One Piece chapter 1077. Seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai selesai ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini seperti yang sudah kita dapatkan di spoiler kemarin lah ya, dan itu adalah seharusnya kau sadar lebih cepat. Nah, dimana di sini kita lagi-lagi mendapatkan lanjutan dari cover story tentang Germa di volume ke-32 yang ternyata sudah kembali ke waktu present time lagi, bukan flashback seperti sebelum-sebelumnya. Di sini mempunyai judul setelah berpikir mereka sadar jika hambatan terbesar mereka adalah Vegapunk, dan mereka pun untuk Just dan Caesar berhenti bertarung di cover story ini tepat seperti yang awalnya kita lihat di sebelum flashback. Nah, kira-kira ujung-ujungnya dari Germa ini akan dilempar ke Vegapunk yang apakah mungkin akan langsung berhubungan ke plot utama di cerita kita? Atau bukankah di cerita utamanya saja sedang membahas Vegapunk ini? Yang lagi-lagi, apakah Judge, Caesar, dan mungkin nanti Queen akan kembali bergabung di cerita One Piece untuk kedepannya? Coba tuliskan pendapat kalian nih terkait hal itu. Nah, dimana chapter pun dimulai dengan Sentomaru yang dia memberitahu semua pekerja dari Egghead ini untuk pergi meninggalkan pulau. Di sini Sentomaru memberitahu semuanya terkait kebenaran tentang insiden Ohara yang terjadi 22 tahun yang lalu, yang bahkan di sini Sentomaru bilang jika hal ini bahkan bisa lebih buruk dari insiden Ohara dan akan terjadi di Pulau Egghead ini. Yang sejujurnya sangat cakep banget sih hipotesa dari Sentomaru tersebut hanya dengan dia mengira-ngira apa yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut. Dimana di chapter lalu juga kita diberitahu bahkan 100 lebih kapal sudah diarahkan ke Pulau Egghead ini, yang itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan Buster Call dari Ohara lalu. Yang wah, ini gila banget sih untuk serangan yang akan terjadi di Pulau Egghead. Dimana untuk bahasan ini akan kita bahas lengkap di video review saja nanti ya di hari Jumat seperti biasa. Lanjut, di sini pun berpindah ke grup Luffy. Di sini Saka berkata kepada Luffy yang dia sepertinya mempunyai ide terkait keberadaan dari Stella ada di mana. Di mana mereka semua ternyata masih menghajar Seraphim. Ya, dengan setelah serangan yang cukup epik di chapter lalu ternyata tidak berdampak apa-apa. Di beberapa page bahkan kita diperlihatkan Luffy yang menggunakan Kong organnya dan Zoro juga yang menggunakan sisi Son-Sonnya, tapi lagi-lagi serangan tersebut tidak melukai Seraphim sama sekali, dan Luffy pun dia sangat kesal. Luffy pun berkata, kenapa kau masih bangkit kembali? Apa kau ini Kaido atau apa? Yang aduh, wajar ya Kaido sekuat itu, jadi makanya tiap Luffy nemu orang-orang kuat pasti lagi-lagi ngomongnya Kaido mulu. Pertarungan pun akhirnya berhenti sesaat. Luffy dan Lucci kembali ke mode manusianya. Di sini Zoro sadar jika Seraphim ini seperti King yang dia lawan di Onigashima. Yang di sini Shaka dia mendengar perkataan Zoro dan dia pun melanjutkan jika darah Lunarian yang mereka ambil dari King memang digunakan untuk menambah kekuatan dari Seraphim tersebut. Dan Shaka pun akhirnya langsung pergi untuk mencari Stella. Di sini Zoro memberitahu semuanya terkait kelemahan dari ras Lunarian yang baru saja dia dengar. Karena ingat ya, Zoro ini taunya cuma King dan dia bahkan gak tahu jika King adalah ras Lunarian di pertarungannya. Di sini Zoro berkata, kalian hanya perlu memperhatikan api yang ada di punggungnya. Jika apinya menghilang, kau bisa menyerangnya. Tapi jika apinya aktif, secara praktek mereka ini invincible atau tidak tersentuh. Nah, di sini juga saya memberikan sedikit ralat ya terkait perkataan saya di spoiler lalu yang bilang kalau Zoro berhasil ngelukain King sangat parah sampai kehilangan sebelah sayapnya di serangan terakhir Onigashima lalu. Itu pun saat apinya aktif. Yang ternyata setelah saya baca ulang dari beberapa versi mau yang berwarna atau tidak, ternyata api dari King ini tidak aktif ya saat King dia menggunakan serangan terakhirnya. Api itu aktif hanya sampai satu panel sebelumnya saja, makanya di situ saya salah untuk mengira jika apinya masih aktif. Dan saat King berubah ke mode Zoan untuk siap-siap menyerang Zoro, di situ apinya mulai menghilang. Yang wajar sih jika Zoro bilang mereka tidak tersentuh kalau apinya sedang menyala, yang Zoro sendiri bahkan belum pernah melukai King saat apinya sedang aktif.
aktif. Yang bahkan sisi Sonson satu serangan sangat kuat dari Zoro aja tidak berefek apa-apa kepada King, sama seperti serangan-serangan yang mereka lakukan kepada Seraphim di sini. Lucci pun di situ dia menjawab, baik, setidaknya kita tahu cara menghajar mereka saat ini, dan Zoro pun menambahkan lagi, di mana karakteristik dari King adalah dia memiliki sayap berwarna hitam, kulit berwarna coklat, rambut berwarna putih, dan api di punggungnya. Nah inilah saat akhirnya Zoro disemprot oleh ketiga orang sisanya, Luffy, Lucci, dan Kaku. Kau seharusnya sadar itu dari tadi yang aduh. Tepatlah seperti pembahasan kita di spoiler kemarin, ini Zoro yang emang lemot atau gimana, padahal dari semua karakteristik yang tadi dikatakan sudah sangat jelas sekali. Tapi lagi-lagi Zoro masih belum sadar jika dia mirip dengan King, yang akhirnya keluar deh judul di kalimat ini. Kau seharusnya sadar sejak tadi. Dimana pertarungan melawan Seraphim pun terus berlanjut di bagian Luffy, dan di sisi lain pun tempat grup Nami saat sebelumnya dia teriak, terlihat di sini Edison terluka cukup parah oleh S-Shark, yang ternyata benar saja alasan Nami berteriak karena satu Seraphim terakhir akhirnya bergerak, dan itu adalah Seraphim Jinbei. Yang dia kita perhatikan, plot ini sudah terjadi sejak awal mereka sampai ke lab tersebut ya, dimana Nami sebelumnya dicekik oleh S-Shark dan Sanji juga sebelumnya menghajar S-Shark ini. Yang bahkan ternyata berlanjut sampai sekarang. Di sini pun Nami menyerangnya menggunakan Raitai bersama dengan Zeus, tapi S-Shark dia masih bangkit kembali. Yang tiba-tiba feat sebelumnya pun masih berlanjut, yang Sanji pun muncul dan menendang S-Shark di sini tepat seperti yang terjadi di awal arc ini. Di sini pun kita berpindah lagi ke grup Usopp yang ternyata kepala Pythagoras masih mereka pegang. Di sini S-Snake ternyata masih mengejar mereka saat sebelumnya mereka kabur untuk melompat ke bawah, dan Elite pun menggunakan senjata bubble gun yang kepada S-Snake karena dikatakan bubble tersebut memiliki unsur energi laut yang miriplah seperti Kairoseki. Jadi jika bubble tersebut berhasil menyentuh S-Snake, itu akan membuatnya semakin lemah, yang wow, ini sebenarnya sangat gila banget gak sih? Dimana kalau bubble shieldnya aja udah sekuat itu, yang pastinya bakal sangat gila banget dong, yang serangan-serangan dari semua buah iblis, mau magma, apapun itu tidak akan mempan karena otomatis kenetralin oleh kemampuan dari bubble ini. Yang pantas sih nggak aneh, pertahanannya dikenal sebagai pertahanan terbaik yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Di sini pun Franky dia memegang bubble tersebut dan dia gunakan untuk menyerang S-Snake, tapi S-Snake dia menangis dan berkata jika dia kesakitan, makanya di sini Franky panik dan meminta maaf, yang refleks tangannya pun melepas S-Snake tersebut. Di sini pun akhirnya S-Snake berhasil kabur dan menendang Franky hingga akhirnya mengubah Franky menjadi batu. Yang wajar sih dari tampilan S-Snake ini kan masih bocah cewek, yang jadi wajar lah jika dia kesakitan seperti itu. Di sini S-Snake dia memberikan kedipan lucunya dan tersenyum kepada Usopp dan Elite, yang akhirnya Mero berhasil membuat mereka berdua menjadi batu. Yang berarti alasan mereka jadi batu bukan karena cantiknya ya, wajar sih karena Hancock ini masih muda, tapi karena Kyowo atau kawaii dari kelucuan milik S-Snake tersebut. Nah untuk kepala Pythagoras kita tidak diperlihatkan apakah dia menjadi batu atau tidak. Yang sejujurnya ini adalah satu suspek terakhir saya nih, kalau jangan-jangan jika memang ada impostor dari Vegapunk. Dan kita lagi-lagi akhirnya berpindah ke tempat terakhir, yaitu tempat Shaka. Dia berjalan melewati ruangan riset buah iblis lama di bawah tanah, yang dari tempatnya ini seperti lab yang sudah ditinggalkan. Shaka pun dia melihat adanya penjara rahasia di bawah sana, dan dia pun sangat kaget ketika melihat ada Stella dan semua agen Chipperpol. Stella, jadi kau ada di sini. Siapa yang melakukan semua perbuatan ini? Aku akan membebaskanmu sekarang. Di sini Stella sadar jika ada seseorang di belakang Shaka dan dia pun bertanya, "Hei Shaka, apa kau membawa seseorang ke sini bersamamu?" Shaka pun akhirnya dia melihat sekitar dan mendengar adanya langkah kaki, dan karakter misterius pun muncul turun dari tangga di belakang Shaka dan langsung menembak Shaka tepat di kepalanya dengan pistol. Dimana terlihat untuk pistol ini pistol biasa ya, bukan laser atau apapun itu, dan kepala Shaka pun akhirnya meledak dengan darah tersebar di mana-mana. Terlihat di sini Stella sangat kaget dan chapter pun berakhir di momen tersebut. Dimana sosok misterius itu memang belum diperlihatkan sampai saat ini. Yang kalau kira-kira menurut kalian siapa nih untuk karakter tersebut? Dimana sepertinya chapter depan bakal mulai terungkap nih karakter impostor atau mungkin orang lain yang ternyata dalang dibalik semua hal yang terjadi saat ini. Dimana saya juga baca komenan kalian, ada yang bilang jangan-jangan Shaka ternyata ada dua orang. Ya seperti Daft Punk lah yang jadi referensinya, dimana
ada dua juga. Satu Shaka baik yang kita kenal sekarang, dan ternyata ada satu Shaka yang lain yang jahat dan merencanakan semua ini. Yang sangat menarik sih, mengingat Shaka ini memiliki full control atas Pulau Egghead. Jadi coba kalian tuliskan pendapat kalian. Kira-kira siapakah sosok misterius yang muncul dan menembak tersebut? Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.